Halo Tolovers. Ayahnya hanya seorang supir ambulans, ibunya bahkan hanya seorang ibu rumah tangga. Dirinya sendiri dulunya hanya seorang ajudan. Namun siapa sangka kalau nasibnya membawanya menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Padahal masa kecil pria bernama lengkap Tri Sutrisno ini tak seberuntung kebanyakan orang. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia terpaksa harus berhenti mengenyam pendidikan pasca gedung sekolahnya hancur akibat agresi Belanda. Faktor ekonomi juga membuat Sutrisno harus merasakan pahit getirnya kehidupan lebih cepat saat usia belianya diisi dengan berjualan koran dan rokok. Beruntung setelah Belanda mundur dan mengakui kemerdekaan Indonesia, pria kelahiran 15 November 1935 ini dapat kembali melanjutkan pendidikan menengah. Cita-citanya sederhana, Sutrisno ingin membela tanah airnya yang sejak dirinya lahir terus digempur oleh kolonial. Sampai akhirnya di tahun 1956 silam, Sutrisno mendaftar ke Akademi Teknik Angkatan Darat. Belum selesai pendidikannya sebagai taruna, Sutrisno sudah harus ikut bertempur melawan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Tuntasnya peperangan itu tak lantas membuat negara muda ini kondusif. Beberapa tahun berselang, perwira yang masuk dalam satuan ZENI ini harus kembali berkonfrontasi dengan sesama pribumi di operasi pembebasan Irian Barat. Di operasi itulah Tri Sutrisno bertemu dengan Soeharto yang di masa tersebut ditugaskan sebagai Panglima Mandala yang berkedudukan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ia berhasil membangun lapangan terbang untuk keperluan angkut di operasi tersebut. Cemerlangnya hasil kerja Sutrisno membuat Soeharto kagum. Itu sebabnya pertemuan mereka di Operasi Trikora kemudian berlanjut setelah misi tersebut selesai. Termasuk ketika Soeharto naik tahta ke kursi presiden. Di tahun 1974 atau sekitar 6 tahun setelah Soeharto memegang tampuk kepemimpinan, Sutrisno dipanggil untuk didapuk sebagai ajudan presiden persis setelah ia dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Ia pun menjadi orang terdekat Presiden Soeharto hingga 4 tahun lamanya. Biarpun hasil kerjanya selalu memuaskan, tapi presiden terlama di Indonesia itu tak sampai hati menahan karir Sutrisno di posisi ajudan. Itu sebabnya Presiden Soeharto mengangkat Sutrisno sebagai Kepala Staf Kodam Udayana yang bermarkas di Pulau Bali. Tak lama berselang, ayah 7 orang anak ini kembali mendapat promosi. Kali ini didaulat sebagai Pangdam Jaya. Namun jangan kira di perjalanan karirnya mulus dan lancar begitu saja. Di era kepemimpinannya sebagai Pangdam di ibu kota, Sutrisno harus menghadapi salah satu catatan kelam bangsa saat harus meredam kerusuhan di Tanjung Priok. Perkara ini tidaklah mudah, mengingat salah satu bawahan Sutrisno terlibat konfrontasi langsung dengan ulama akibat selisih paham di sebuah masjid. Prajurit tersebut diduga memasuki masjid tanpa melepas sepatu untuk menurunkan poster anti pemerintah. Kericuhan semakin meluas hingga melibatkan 1.500 orang demonstran yang mengepung Kodim Jaya, tempat Tri Sutrisno berkantor. Karena tak kunjung bubar, petugas kemudian melakukan tindakan represif, termasuk penembakan dan penangkapan. Rilis pemerintah menyebutkan 28 orang gugur dalam peristiwa ini, sedangkan para demonstran mengklaim setidaknya 700 orang menjadi korban keganasan dari anak buah Sutrisno dan Murdani yang saat itu bertugas sebagai Panglima ABRI. Tak berhenti sampai di situ, Sutrisno juga kembali menghadapi kerusuhan serius saat menjabat sebagai Panglima ABRI beberapa tahun kemudian. Kali ini para prajuritnya harus kembali mengacungkan senjata pada demonstran di Dili, Timor Timur. Sutrisno berdalih bahwa para demonstran yang mengangkat spanduk bergambar Sanana Gusmao yang kelak menjadi presiden pertama Timor Leste melakukan provokasi berlebihan pada anggota ABRI. Setidaknya 271 demonstran dinyatakan gugur, 382 terluka dan 200 orang lebih lainnya berstatus hilang. Tapi catatan tentang pergerakan represif aparat di eranya tak membendung karirnya untuk segera meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Di tahun 1993, Sutrisno kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden, menemani periode ke-6 Presiden Soeharto. Namun, polemik rupanya tak berhenti saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden. Suami dari Tuti Sutiawati ini dianggap berani pasca pernyataannya yang menyebut bahwa dalam bisnis, seorang anak pejabat tak boleh mendompleng nama sang ayah. Sontak, pernyataan tersebut membuat kerenggangan terjadi di antara dua pemimpin negeri era itu. Pemberitaan tentang Sutrisno dihilangkan dari media manapun.
Puncaknya saat Presiden Soeharto mengadakan lawatan ke Jerman. Justru, Menteri Sekretaris Negara yang diberi mandat untuk menjadi pelaksana tugas Presiden. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Jenderal Bintang 4 ini tidak melanjutkan jabatan Wapres dan digantikan oleh B.J. Habibie, meski disukai banyak kalangan. Pasca turun tahta, ia sempat membentuk forum bernama Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu, yang ditunggangi oleh tokoh-tokoh penting seperti Gus Dur, Megawati, dan Akbar Tanjung. Forum tersebut seolah menjadi pengawas pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Kini, peraih penghargaan Bintang Mahaputra Adipurna itu seolah menjauh dari pemerintahan. Masa tuanya banyak ia habiskan di kediaman pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Apalagi, ketujuh anaknya telah memiliki kehidupan masing-masing yang mentereng. Dua di antaranya Firman Santiabudi dan Kunto Arif Wibowo, bahkan mengikuti jejaknya sebagai abdi negara. Firman kini berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, dengan jabatan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Sedangkan Kunto kini menjabat sebagai Pangdam Siliwangi dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Putri pertamanya juga tak luput dari lingkungan angkatan bersenjata. Itu sebabnya wanita bernama Norah Tristiana tersebut menikah dengan seorang jenderal bernama Ria Mizard Riacudu. Nama yang tak asing ya, sebab sosok ini sempat mengisi pemerintahan era Jokowi dengan mengisi pos Menteri Pertahanan setelah sebelumnya pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, bukan berarti kehidupan Sutrisno monoton begitu saja setelah sang buah hati beranjak meniti hidupnya sendiri. Ia masih kerap muncul ke hadapan publik dengan kiprahnya di luar pemerintahan, namun tetap memantau dengan seksama. Dalam menemani aktivitasnya itu, Sutrisno ditemani mobil yang nyaman dalam mobilitas hariannya. Salah satunya adalah Toyota Alphard, pilihan mutlak bagi kalangan elit tanah air untuk mengarungi lalu lintas ibu kota. Tapi nampaknya pria yang berdinas di Angkatan Darat selama 34 tahun ini masih senang dengan mobil-mobil di era keaktifannya sebagai tokoh penting tanah air. Itu sebabnya ia masih kerap terlihat menaiki sebuah Toyota Camry lansiran tahun 2003 dalam berbagai kesempatan. Itu belum termasuk rumah seharga belasan miliar di kawasan Menteng, kawasan yang jelas merupakan lokasi pemukiman paling elit di ibu kota.